Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Halim, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil studio perancangan arsitektur 4 saya, yaitu fasilitas kesehatan yang saya beri nama Kila Medicare, Industrial Area, and Green Hospital. Perancangan ini berlokasikan di kawasan industri Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan data statistik yang menyebutkan ada 8 jenis industri yang berkembang di Kecamatan Liang Anggang. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Banjarbaru. Hal ini dapat menjadi sebuah potensi untuk Liang Anggang dikembangkan ke arah industri, baik untuk pemenuhan daerah sekitar, pemenuhan area Kalimantan Selatan, ataupun malah menjadi salah satu penggerak industri untuk Indonesia. Oleh karena berbagai macam aktivitas kerja di kawasan ini nantinya, maka tidak akan terlepas dengan permasalahan lingkungan yang akan berdampak pada permasalahan kesehatan. Sehingga diperlukan penanganan yang mumpuni, yang bagus, yang cepat apabila terjadi permasalahan kesehatan. Selain itu, hadirnya fasilitas kesehatan ini juga dilatar belakangi oleh ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah usaha industri yang ada di Kila. Keadaan industri yang multikompleks menuntut adanya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan lebih bagus untuk segala jenis penanganan. Di sisi lain, jarak pelayanan lanjutan cukup jauh, berkisar 6,4 km dengan keadaan jalan yang cukup ramai setiap harinya. Itulah alasan kenapa harus adanya fasilitas kesehatan di kawasan industri yang Anggang ini. Usaha pendataan jenis kecelakaan kerja industri juga dilakukan, sehingga didapat kesimpulan kecelakaan industri yang sering terjadi di antaranya cedera pinggul, cedera sendi, cedera tungkai atas, luka terbuka, lecet, cedera mata, kemasukan benda, tergores, tertusuk, terpotong, terjepit, fraktur, dislokasi, ataupun keracunan bahan kimia. Untuk keluhan masyarakat berkisar antara penyakit dasar seperti batuk, asma, masalah gigi, masalah gizi, masalah kandungan, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang tersebut, saya menyimpulkan bahwa kawasan industri Liang Anggang memerlukan sebuah fasilitas kesehatan yang lebih bagus dari fasilitas yang ada sebelumnya, yaitu sebuah rumah sakit. Rumah sakitnya seperti apa? Yaitu sebuah rumah sakit bertipe C. Sebab dengan berbagai pertimbangan, rumah sakit tipe ini akan lebih optimal dari segi keterpakaian setiap spesialisasi medik jika dibandingkan dengan tipe rumah sakit A ataupun tipe rumah sakit B. Dengan adanya rumah sakit tipe C ini, diharapkan dapat menambah fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, dengan pelayanan yang lebih beragam, dan memberikan pelayanan yang cepat tanpa harus dirujuk ke fasilitas lainnya. Di sisi lain, dengan adanya rumah sakit tipe C ini diharapkan dapat memberi kenyamanan untuk masyarakat sekitar dan pekerja industri sebab aksesnya dekat ke rumah sakit, hingga nantinya menjadi rumah sakit unggulan bagi kawasan industri Liang Anggang. Faktor kenyamanan dan faktor kesehatan menjadi titik fokus pada perancangan ini, yang mana kita tahu bahwa Kila sendiri berpotensi membuat bising, panas, polusi, getaran, debu, dan lain sebagainya yang secara umum site ini dapat dikatakan merupakan site yang cukup negatif, terutama untuk fasilitas kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan permasalahan utama pada perancangan ini yaitu bagaimana merancang rumah sakit tipe C pada kawasan industri yang Anggang yang memiliki pengaruh negatif yang tinggi. Konsep yang dirasa cocok adalah konsep arsitektur hijau. Hal ini dapat menjawab akar permasalahan yaitu tentang kenyamanan dan kesehatan dengan pemanfaatan kondisi tapak yang negatif itu sendiri. Dengan konsep ini, nantinya bangunan akan mengusung prinsip berkelanjutan atau sustainable, bersahabat dengan alam atau earth friendly, serta menjadikan bangunan yang berperforma tinggi atau high performance building, agar membuat bangunan dapat merespon keadaan tapak yang sebenarnya, menghemat energi dan efisiensi konservasi energi dan air, ramah lingkungan dengan sumber dan siklus material yang bersertifikat, serta pengelolaan limbah pada bangunan, memperhatikan kondisi iklim mikro maupun makro pada tapak, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memanajemen lingkungan, baik sebelum ataupun sesudah bangunan terbangun, dengan penerapan material bermodul, dengan sistem cetak, rakit,
agar meminimalisir sisa bahan bangunan yang terbuang ke tempat pembuangan akhir. Serta yang terakhir ada memberikan rasa nyaman dan kesehatan bagi penghuni yang ada di dalamnya. Yang menjadi titik fokus pada konsep ini yaitu kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Dalam poin ini ditekankan adanya penanganan pada introduksi udara luar ke dalam bangunan, pemantauan kadar karbon dioksida, kendali polutan kimia, kendali asap lingkungan, pengaturan pencahayaan, pengaturan akustik, termal, dan pemandangan keluar gedung. Titik fokus poin ini beririsan dengan keadaan kontekstual kila sehingga sangat tepat sekali untuk digunakan. Konsep ini menciptakan sebuah kenyamanan fisik dan psikologis meliputi kenyamanan termal, suhu, dan polutan, kemudian kenyamanan akustik, serta kenyamanan visual. Dengan demikian, rumah sakit ini tidak hanya dapat mengobati orang yang ada di dalamnya, namun juga dapat mengobati lingkungan sekitarnya. Masuk ke desain. Untuk menjawab aspek hemat energi, bangunan menggunakan kaca berperforma tinggi dengan koefisien perolehan panas sebesar 0,2 hingga 0,3, sehingga cahaya alami dapat masuk, namun radiasi panas tidak merambat signifikan ke dalam bangunan. Kemudian aspek ramah lingkungan, bangunan dibuat memanjang dan tipis ke arah timur dan barat, serta ada void di bagian tengah agar pemasukan cahaya alami lebih maksimal ke dalam bangunan. Pada bagian atas bangunan, ditambahkan panel surya agar dapat mengkonservasi energi cahaya matahari terhadap bangunan, serta panel ini diletakkan menghadap timur dan barat agar tangkapan cahaya matahari lebih optimal, mulai dari pagi hingga sore hari. Masih pada bagian atas bangunan, atap dak beton dilapisi oleh green roof ditujukan agar bangunan di bawahnya terasa sejuk, serta air hujan yang tertangkap oleh atap bisa dikelola ulang. Kolam rawa di bagian bawah bangunan juga ditujukan agar lantai di atasnya lebih dingin. Ini juga salah satu cara untuk merespon dan memanfaatkan keadaan tapak. Selain itu, untuk menjawab aspek kenyamanan, bangunan dijauhkan dari jalan raya agar terhindar dari suara bising. Di beberapa ruang khusus dengan standar kebisingan yang diharuskan rendah, ditambahkan pula dinding insulasi sebagai peredam internal gelombang suara. Untuk peredam suara eksternal sekaligus pemecah angin yang membawa debu, bangunan dikelilingi oleh susunan pagar roster dan vegetasi high buffer, sehingga debu yang terbawa oleh angin dari luar set dan kebisingan juga dapat tereduksi secara optimal. Yang selanjutnya adanya selubung bangunan yang saya sebut smoke eating shell. Selubung ini difungsikan sebagai pereduksi polusi udara pada site terutama polusi kasat mata yang terbawa oleh angin. Selain itu, smoke eating shell ini berfungsi sebagai sun shading. Dengan kata lain, selubung ini merupakan salah satu fitur utama bangunan yang dapat mengintroduksi polusi dan polutan kimia hasil pembakaran tidak sempurna oleh pabrik di kawasan industri yang anggang. Dengan kata lain pula, akan tercipta atmosfer site yang lebih bagus, yang lebih bersih, dan juga sehat. Ini adalah gambar situasi bangunan dengan skala 1:2000. Di arah utara bangunan terdapat area pemadam kebakaran. Di bagian timur bangunan merupakan area hijau kila yang juga terdapat kolam retensi dengan keadaan tanah rawa tergolong lahan basah pasang surut. Di bagian selatan bangunan terdapat fasilitas olahraga, serta di bagian barat merupakan area industri sektor pengepakan kayu dan hasil hutan dengan tingkat limbah tergolong berbahaya. Untuk site plan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat kolam rawa di bagian bawah bangunan. Kolam ini juga difungsikan sebagai resapan air dan sebagai wujud konservasi lahan rawa yang memang sudah ada sebelum bangunan terbangun. Ada pula atap pergola yang ditambahkan tanaman sirih gading dengan penutup kaca pada bagian void bangunan dan terletak di beberapa entrance gedung yang ditujukan untuk melindungi lantai yang ada di bawahnya dari terik sinar matahari ataupun air hujan. Selain itu, terdapat kotak tanaman terbuat dari pas bata dan beton yang mengelilingi seluruh bangunan. Tree box ini merupakan pembatas dan pengarah sirkulasi pada site. Untuk parkir sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Motor pengunjung diletakkan di depan site agar tidak membingungkan pengunjung yang datang. Kemudian untuk parkir mobil berada di samping gedung agar menjaga keamanan dan kenyamanan apabila ada yang berhenti di drop off.
Set juga dikelilingi pagar roster setinggi 1,5 hingga 2 meter agar optimal memecah suara bising terutama dari suara kendaraan bermotor. Untuk vegetasi, dibagi menjadi 3 berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada vegetasi produksi polusi seperti sirih gading, lidah mertua, kiara payung, dan palem kuning. Yang kedua, vegetasi khusus air seperti melati air, teratai putih, apu-apu, enceng gondok, bambu air, dan water kana. Yang terakhir yaitu tanaman high buffer untuk peredam kebisingan dan menyaring debu yang terbawa oleh angin. Tanaman tersebut diantaranya American Holly, pucuk merah, pohon gelodokan tiang, pohon cemara kipas, dan pohon cemara angin. Selanjutnya, untuk perkerasan, saya menggunakan paving block atau bata press dengan penanaman berjarak agar rumput dapat tumbuh di sela-selanya. Secara keseluruhan, set ini berstrukturkan panggung, mulai dari bangunan hingga taman dan perkerasan jalan, sehingga ekosistem rawa yang ada di bawahnya akan tetap terjaga. Untuk pencahayaan eksterior, saya menggunakan lampu bertenaga solar sehingga dapat menghemat penggunaan energi. Ada pula signage yang diletakkan di atas bangunan dan di bagian pagar depan. Yang terakhir yaitu pemecahan sirkulasi gawat darurat berwarna merah, sirkulasi servis berwarna kuning, sirkulasi motor berwarna hijau, sirkulasi mobil berwarna biru, dan sirkulasi karyawan berwarna pink. Pemisahan ini ditujukan agar menciptakan kenyamanan pengunjung dan petugas medis, serta menghindari kerancuan sirkulasi pada site. Berdasarkan analisis eksternal dan analisis internal yang telah dilakukan sebelumnya, rumah sakit ini terdiri atas 3 lantai dan disusun berdasarkan zoning. Ini adalah denah lantai satunya. Pada denah lantai 1 ini terdapat instalasi gawat darurat, instalasi bidan dan penyakit kandungan, instalasi rawat jalan dan poliklinik, instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi bengkel dan mekanikal, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi sanitasi dan limbah, tempat ibadah, ruang penerima, taman pemulihan, dan kafetaria. Untuk lantai 2, terdapat instalasi perawatan intensif atau ICU, instalasi rawat inap, instalasi pencucian linen, instalasi sterilisasi sentral, instalasi gizi dan dapur, ruang PABX atau jaringan komunikasi, serta kesekretariatan dan administrasi. Lantai terakhir yaitu lantai 3, terdapat laboratorium medik klinik, instalasi bedah, ruang serbaguna atau aula, area utilitas dan kelistrikan, serta hijau atau green roof di bagian luar. Berikut adalah gambar tampak depan dan tampak belakang bangunan, tampak samping kiri dan tampak samping kanan bangunan, tampak depan dan tampak belakang site kawasan, dan tampak samping kiri dan tampak samping kanan site kawasan. Ini adalah gambar potongan AA bangunan, dan ini adalah gambar potongan BB yang memperlihatkan dilatasi atau pemisahan struktur pada bangunan. Ini adalah gambar perspektif eksterior rumah sakit, dan ini perspektif drop-off, kamar rawat inap, area tunggu, dan ruang bedah. Untuk base fitur pada bangunan ini terletak pada sistem pereduksi polusi udaranya yang bernama Smoke Eating Shell Voronoi Sun Shading and Titanium Dioxide. Sistem ini didesain dan dikembangkan dari sebuah sun shading rakitan yang pada pembuatannya dicampurkan titanium dioksida ke dalam material bahan bakunya. Titanium dioksida merupakan senyawa yang bersifat fotokatalistik, yang artinya akan cepat bereaksi jika mendapat suplai cahaya, terutama cahaya matahari. Faktanya, titanium dioksida merupakan salah satu bahan paling putih yang diketahui ada di bumi, dan inilah yang membuatnya mendapat julukan titanium putih. Karena zat ini memantulkan cahaya dengan baik, maka sangat ideal untuk digunakan sebagai lapisan pelindung untuk banyak produk, termasuk campuran konstruksi dan bahan bangunan. Untuk ilustrasi sistem kerjanya, titanium akan mengikat nitrogen monoksida atau NOx yang didapat dari hasil pembakaran tidak sempurna, contohnya dari mobil dan asap pabrik. Titanium dioksida akan bereaksi dengan karbon monoksida dibantu cahaya matahari dan akan menghasilkan senyawa baru yaitu NO3 atau nitrat. Senyawa ini akan tertinggal di permukaan sun shading dan akan larut dengan air. Nitrat biasanya ditemukan pada garam sederhana dan ini tidak akan menimbulkan permasalahan kesehatan maupun lingkungan.
NO3 atau nitrat yang terbawa oleh air akan diserap tanah dan berguna untuk tanaman yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, atmosfer di dalam set dapat lebih bagus dibandingkan atmosfer di lingkungannya. Dengan jangka panjang atau waktu yang lama, perlahan-lahan atmosfer sekitar set juga akan memulih akibat filterisasi dari selubung bangunan ini. Untuk base fitur selanjutnya yaitu green roof yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu extensive green roof dan semi-intensive green roof. Fitur ini merupakan contoh implementasi konsep arsitektur hijau yang berguna untuk mengatasi masalah lingkungan. Green roof pada desain ini secara alami bertindak sebagai insulasi akustik, isolasi termal, dan retardasi terhadap api, serta pereduksi sinar UV agar tidak secara langsung mencapai permukaan atap. Dengan menerapkan fitur ini, maka dapat membantu dalam upaya konservasi air hujan sebesar 50-60%. Setelah air hujan ditampung, maka akan diolah ulang melalui instalasi sanitasi dan limbah rumah sakit. Dengan demikian, penggunaan air PDAM ataupun air pada tapak akan terminimalisir. Selain itu, suhu udara ruangan di bawahnya akan menjadi sejuk sekitar 3-4 derajat Celcius dibandingkan suhu udara luar akibat proses evaporasi dan transpirasi tanaman green roof. Dengan demikian, dapat pula menghemat sekitar 20-25% penggunaan energi dalam pemakaian AC bangunan. Ada dua jenis rumput yang digunakan. Yang pertama, untuk extensive green roof menggunakan rumput Jepang sebab perawatannya mudah dan memiliki helai daun yang rapi. Untuk intensive green roof, rumput yang digunakan yaitu jenis rumput Manila sebab memiliki daya elastisitas dan kekuatan yang tinggi terhadap pijakan manusia. Yang terakhir yaitu rencana dan detail struktural pondasi bangunan. Pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang pancang beton dengan ukuran dimensi yang terbagi menjadi dua macam. Pada rencana pondasi ini terlihat adanya diletasi atau pemisahan struktur bangunan menjadi 4 bagian. Ini ditujukan agar menghindari keretakan atau putusnya struktur bangunan apabila ada terjadi pergeseran tanah, gempa bumi, ataupun getaran lainnya, mengingat kondisi rumah sakit berada di kawasan industri. Dan ini adalah detail pondasinya. Detail AA menunjukkan pondasi dengan ketinggian lantai yang sama. Detail BB menunjukkan adanya dilatasi struktur, dan detail yang terakhir yaitu menunjukkan pondasi dengan ketinggian lantai yang berbeda, terutama pada daerah WC dan kamar mandi. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.